teman-teman, sahabat sipil, sopil di seluruh Indonesia. Ketemu lagi nih sama aku, Faiza Hermawanti, di acara podcastnya WPU Kes. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu karyawan yang ada di PT Widya Prima Utama. Mungkin nanti Mas Sofyan ya bisa berkenalan sama sahabat sipil, namanya siapa, background pendidikannya apa, dan lainnya. Halo Mas Sofyan. Halo. Sebelum kita ngobrol nih Mas, biasanya itu teman-teman tuh perkenalan dulu biar lebih akrab lagi sama sopil gitu. Nah mungkin Mas Sofyan bisa perkenalan, namanya siapa, backgroundnya apa, bisa diceritakan. Ya, terima kasih Mbak Ida. Perkenalkan, nama saya Sofyan Fatur Rokin, bisa dipanggil Sofyan. Saya lulusan dari Universitas Amikom Purwokerto, mengambil program studi informatika. Oke, informatika ya Mas ya. Yeah. Informatika sama teknik informatika itu sama apa beda Mas? Hampir mirip sih sebenarnya. Oh, hampir mirip. Oh, mungkin bisa dong Mas dijelasin secara singkat atau garis besarnya yang dimaksud informatika itu kayak gimana gitu? Ya, kayak program studinya mempelajari tentang kayak pembuatan website, program aplikasi gitu sih. Oh, jadi lebih ke digitalnya ya Mas ya? Digitalnya. Terus kemarin pasti lulusan tahun berapa Mas? 2020. 2020, sekarang 2025. Oke, berarti udah ada waktu 5 tahun ya Mas ya? Pasti pengalamannya juga udah banyak banget nih Mas, ya kan? Lumayan. Dari mulai waktu kuliah sempet beberapa kali ada project itu nggak Mas? Ya, banyak banget sih. Oh, mungkin boleh dong Mas sharing apa aja gitu waktu kuliah ataupun setelah lulus, pengalaman kerjanya tuh Mas Sofyan gimana aja? Saya kerja di bagian itu, desa yang membantu relawan COVID aja gitu. Saya di situ bertugas untuk memonitoring orang yang rentan terkena penyakit COVID. Biasanya tuh orang yang lansia kayak gitu. Jadi dicek pertama kayak pendataan dulu loh, usianya berapa, lahirnya kapan kayak gitu, terus tekanan darahnya berapa kayak gitu. Terus diinput ke aplikasi itu yang buat monitoring penyakit COVID itu. Oh, itu programnya itu atau pengecekannya itu setiap seminggu sekali kah atau 1 bulan sekali kah atau gimana itu Mas? Setiap 1 minggu sekali untuk 1 orang. Oh, jadi iya. Misal nih saya dicek ini minggu ini, terus 1 minggu lagi dicek lagi. Iya. Oh, dimonitoring Iya, setiap minggunya. Gimana kondisinya loh Mas, sehat atau enggak kayak gitu. Biasanya kan kayak kena flu atau gimana kayak gitu yang tentang menularkan penyakit itu ke orang lain gitu. Nanti kalau misal saya dicek dan mendapatkan gejala-gejala mungkin flu atau demam, itu tindakannya gimana sih? Langsung laporan ke pihak puskesmas sih gitu sih. Dari saya langsung lapor ke pihak puskesmas untuk mengecek kondisi orang yang rentan terkena penyakit itu supaya tidak menular ke orang lain gitu loh. Jadi langsung tanggap loh pihak puskesmas. Langsung tanggap gitu ya. Itu berapa lama Mas project itu? Sekitar 3 bulan dari program dari kabupaten itu sekitar 3 bulanan ini. Oke, kurang lebih 3 bulan setelah lulus COVID itu ya Mas berarti ya? Oke. Setelah itu pengalamannya apa lagi Mas? Ya kayak aku biasa freelance itu, service laptop, komputer kayak gitu, yang install ulang, terus ganti SSD kayak gitu, tambah RAM biar lebih cepat loh prosesnya gitu loh. Oke, karena masih sejurusan juga ya. Iya, masih ya? sejurusan juga, supaya masih ada ya kemampuan di situ ya. Terus gimana Mas? Terus dari itu saya ikut kerja di omnya yang bagian proyek kayak gitu loh. Di situ aku kayak ngeprint laporan, buat laporan proyek kayak gitu, terus absen tukang kayak gimana ya lapangannya loh. Berapa lama untuk pembuatan rumah kayak gitu. Oke. Itu kalau yang di proyek itu berapa lama Mas? Sekitar 1 tahun lebih. Oh, 1 tahun lebih ya. Jadi dalam 1 tahun itu udah menyelesaikan berapa proyek? Sekitar dulu 4 perumahan sih, sama ada yang di kantor pemerintahan gitu ya, desa gitu, ada renovasi. Oh, jadi nggak cuma membangun ya, jadi renovasi juga bisa? Renovasi juga bisa. Oke. Terus apa lagi selain bangun rumah, renovasi apa lagi Mas?
paling di situ baru sih di situ tuh. Soalnya proyek masih baru sih, masih kecil-kecilan aja. Itu di Purwokerto ya? Di Purwokerto, Banyumas. Banyumas. Selama 1 tahun. 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih, tapi disambi juga sama freelance Service komputer PC ya. gitu ya. Oke. Terus setelah itu apa lagi? Setelah itu aku itu daftar di perusahaan digital marketing, alhamdulillah diterima di situ. Bertugas untuk mengiklankan produk kosmetik sama herbal ya gitu loh. Jadi lewatnya Facebook Meta. Iya, berbayar itu dari target satu harinya tuh 50.000 untuk mengiklankan produk-produk tersebut itu. Oke, digital marketing ya Mas ya. Lebih fokus ke Facebook Meta. Meta ya. Berarti itu maksudnya ke Facebook Ads enggak Mas? Iya, Facebook Ads kan berbayar kayak gitu. Oke, jadi dari pihak perusahaan memberikan misal kayak pulsa itu 50.000. Iya, 50.000 untuk modal awal dalam untuk pengiklanan gitu ya Mas? Iya. Oke. Di situ Mas Sofyan bekerja sendiri apa ada tim Mas? Di situ waktu pertama bekerja sendiri, kalau udah kayak omsetnya lebih besar itu ada timnya sendiri. Jadi di bagian kayak ada konten kreatornya sendiri, terus bagiannya kayak talentnya sendiri. Jadi kalau aku tuh masih sendiri semua itunya. Jadi kayak buat kontennya sendiri, terus beriklan sendiri, menentukan audisinya sendiri. Belum ada yang kayak risetnya kayak gitu loh. Jadi memang untuk pertama itu sendiri dulu ya? Iya, sendiri dulu. Tapi apakah Mas Sofyan itu udah ada basic dalam dunia digital marketing itu Mas? Ya sedikit sih, cuma kan di situ diajari lagi loh, kayak ada kayak trainingnya, kayak pembelajarannya kayak gitu. Di training. Iya, di training kayak gitu. Oke. Tapi dalam proses penyampaian pengiklanan digital marketing itu menurut Mas Sofyan susah nggak? Ya rada susah, rada gampangnya sih. Yang susahnya itu biasanya faktor kayak di banned Facebooknya tuh, kita pusing kayak gitu. Akalnya kayak gimana? Soalnya warna di desainnya aja juga berpengaruh sih. Kayak warna merah tuh nggak boleh di Facebook, ada aturannya. Soalnya kayak mengandung darah kayak gitu sih. Jadi langsung kalau terdeteksi ya langsung di banned Facebooknya kayak gitu. Oke. Itu megangnya cuma Facebook aja, apa ada sosial media yang lain Mas? Facebook sama itu Instagram ya gitu. Facebook sama Instagram. Kalau Instagram juga sistemnya juga sama? Sama, soalnya kan masih Meta sih, keluarga Meta dari Facebook kayak gitu. Oke. Kalau di perusahaan itu berapa lama Mas? Sekitar 6 bulanan ya. 6 bulan. Habis setelah dari situ apa lagi? Dinas lagi sama jualan kayak toko kelontong kayak gitu sih. Di rumah Sambil di online kayak gitu. Jadi ada orang pesan diantar kayak gitu. Dipaketkan gitu Mas? Enggak kayak pesan antar kayak gitu loh. Pesan, jadi wilayahnya cuma sekelilingnya gitu ya Mas? Iya, masih satu desa kayak gitu sih. Itu apa? Jualan apa Mas? Jualan kayak sembakoan kayak gitu. Sembako. Oke. Itu yang mengelola Mas Sofyan sendiri ya? Ya sama ibu ya aku sih. Ibu. Oke. Sembari dari proses jualan sembako ya Mas, itu berapa lama kurang lebih? Itu sih sekitar 2023-an sih. 2023 sampai sekarang masih sih. Sekarang masih, cuman yang menjalankan ibu. Iya. Wow, berarti masih bagus ya prospek di sana ya Mas ya? Masih lumayan lah, alhamdulillah. Rame juga nggak Mas kalau di sana? Ya harus sedikit rame. Oke. Tapi kalau di sana itu mayoritas pekerjaannya apa sih Mas? Di situ mayoritas pada pedagang kayak gitu sih. Pedagang. Oke. Nah, habis dari membuat toko sembako ini Mas, 2023, Mas Sofyan ada pengalaman apa lagi? Terus itu ikut dari panitia itu, pengawas di desa. Pengawas apa Mas? Pilkada kemarin. Pilkada. Iya. Oke. Yang daerah, bupati? Daerah. Ya bupati sama gubernur ya. Waktu itu. Oke. Itu berapa lama Mas? Itu 6 bulanan sih, 2024 itu. Nah Jobdesknya kayak mengawasi dari kayak kampanye kayak gitu, terus orang
masuk ke desa tuh didata kayak gitu. Maksudnya gimana mas? Orang masuk ke desa? Kayak pindah kayak gitu loh kan, semisal kayak banyak pindah ke desa A, dari itu didata lebih lanjut lagi. Oke, paham. Terus lagi dia memonitoring itunya, kegiatan kayak pas pemilunya loh. Dari aku kan bagian yang di desanya yang mengetuai loh. Iya, terus ada anak buahnya lagi yang kayak pengawas TPS kayak gitu. Jadi aku memonitoring gimana kerjanya pengawas TPS-nya loh, udah bener apa belum. Soalnya kan banyak kecurangan loh. Nah, mungkin itu Mas. Menemukan apa? Biasanya kayak gini, ada orang kan nyoblos loh. Bilangnya kartu suaranya tuh nggak ada gambarnya loh. Tapi kartu suaranya udah dimasukin ke tong. Sebenarnya kan nggak boleh loh, nggak boleh minta lagi lah, itu orangnya minta lagi. Iya. Kalau minta lagi sebenarnya tuh sebelum dimasukin ke tong ditunjukin dulu lah, itu boleh. Sebelum dicoblos gitu ya, sebelum masukin ke kotak suaranya iya, gitu ya. Kalau ditunjukin lagi boleh, tapi kalau udah masuk ya nggak boleh, soalnya bisa terjadi PSU, pemilihan suara ulang lagi, nanti malah repot gitu. Iya, itu yang repot malah panitianya ya Mas kan ya. Bekerja lagi tapi bayarannya nggak ada gitu. Iya sih, banyak Mas, kalau di sini kemarin juga ada beberapa trouble juga tentang masalah pemilu juga. Mungkin ya setiap daerah pasti memiliki trouble ya masing-masing, cuman ya itu dikembalikan ke panitia awalnya. Itu 6 bulan di kabupaten berarti enggak? Ya, itu kan tadi kecamatan yang kecamatan. Iya. Pengawas TPS Mas? Pengawas kelurahan desa, PKD. PKD, jadi lebih pengawasan waktu pilkada iya, gitu di desa tersebut jadi. Tapi aman nggak Mas? Maksudnya lancar nggak? Apakah ada kayak kubu A kubu B segala macam gitu? Alhamdulillah kemarin pas di belakang kubu lancar semua. Lancar semua. Dari kotak suara juga aman? Aman. Nggak ada kayak kecurangan lainnya gitu? Iya, nggak ada. Setelah dari pengawas, mungkin ada apa lagi Mas? Terus itu daftar ke sini sih, soalnya kan baru kemarin sih Desember tuh aku akhir itu kerja di itu pengawas, kontraknya udah habis sih. Udah selesai semua, terus daftar di PT WPU. Langsung daftar ke WPU. Iya. Oke. Gimana Mas di WPU? Berapa bulan? 1 bulan kurang lebih ya? Belum ada? Belum ada. Gimana first impressionnya gimana Mas di WPU? Ya banyak pengalamannya sih. Sebelumnya kan juga belum ada. Sebelumnya kan juga udah ada ya tentang proyek itu ya. Jadi udah nggak terlalu kaget ya Mas ya. Iya, cuma kan di sini lebih kayak geoteknik apa ya? Iya, gitu. Geoteknik. Kalau dulu kan kayak proyek kayak pembuatan rumah kayak gitu, udah nggak ada kayak uji labnya kayak gitu. Di sini ada. Berarti kemarin pada saat proyek itu cuman ya bener buat gitu tak ya? Iya, buat itu. Berarti itu lebih ke pelaksana ya Mas ya? Iya, pelaksananya. Oke. Jadi lebih kayak kalau bahasa Jawanya itu lebih ke tukangnya gitu nggak sih? Iya, tukangnya. Cuma kan aku yang memonitoring juga buatnya loh. Yang adminnya nggak sih? Iya, kayak adminnya ya. Oke. Jadi dalam proses pembuatan proyek itu ada negosiasi juga Mas? Iya, jadi pertama kan kayak buat desainnya dulu loh. Sama kliennya tuh udah cocok apa belum kayak gitu, harganya berapa, lokasi luasnya berapa, kayak desainnya kayak gimana, itu ada. Itu hitung-hitungannya gimana Mas? Dalam misal nih saya mau buat rumah 2 lantai, luasnya 150, nah itu gimana? Itu ada hitungannya per meter perseginya ada. Per meter persegi. Iya. Tapi kalau misal naik itu nggak kehitung? Kehitung juga? Ya kehitung juga kan, di atasnya sih masih. Berarti 2 kali lipat gitu Mas? 2 kali lipat, malah lebih biasanya sih itu buat itunya, kayak tulangannya kan lebih besar lagi loh kayak gitu. Oke.